Saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas fenomena pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimanakah kuantitas dan kualitasnya? Ayo ikuti saya dan simak sampai selesai. Ayo dukung kami dengan hanya menekan tombol tulisan subscribe agar kami senantiasa terus belajar dan menyebarkan hal-hal menarik lainnya. Tapi sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menentang para penyelenggara pendidikan formal yang ada di Indonesia. Namun jika ada anggapan bahwa sekolah dibuat untuk membuat anak bapak ibu sekalian menjadi pintar, maka kita harus kritis dengan pernyataan itu. Karena dalam prakteknya, sekolah di Indonesia menjadi salah satu penyebab atas merosotnya kualitas generasi muda di Indonesia. Ini kritik dan PR bersama yang justru sekolah malah memperburuk dan menghancurkan generasi. Mari kita awali dengan pernyataan George Bernard Shaw. Kadang sekolah itu lebih buruk dari penjara. Menurut beliau, di penjara tidak ada paksaan seperti membuat PR untuk mempunyai ilmu atau mengasah skill tertentu atau dicekoki pengetahuan-pengetahuan yang pada akhirnya harus menghadapi tes. Kemudian karena kebetulan saya pernah mengajar dan paham perkataan Bernard Shaw ini, di mana upaya sekolah sudah melenceng dari cita-citanya. Misalkan, apa yang diajarkan kepada anak SD mengenai sungai, subsekuen dan konsekuen sejujurnya tidak relevan di usianya, bahkan tidak berguna untuk kemudian hari. Lantas pentingnya apa? Mungkin orang-orang seperti presiden dan pejabat lainnya, jika ditanyakan hal yang praktis, teknis, faktual seperti itu tidak bisa menjawab pertanyaan di atas. Atau misalkan pertanyaan, tahun berapa Presiden Soekarno meninggal, tapi tetap saja mereka bisa menjadi presiden dan menjadi pejabat. Ada lagi contoh soal sin cos tangen dalam matematika yang ada di Indonesia sudah diajarkan pada anak SD, tapi di negara barat baru diajarkan pada saat SMA ataupun kuliah. Bukan karena saya menolak pertanyaan pelajaran di atas, melainkan penempatan pelajaran atau pertanyaan di atas seharusnya difungsikan untuk melatih proses berpikir, agar siswa terbiasa berpikir secara terstruktur, terbiasa dengan kompetisi dan kerjasama, membuat siswa terbiasa dengan lingkungan yang penuh tantangan, bukan untuk dinilai. Di Indonesia, pertanyaan praktis ini malah dijadikan sebagai acuan. Ada KKM-nya. Jika siswa tidak memenuhi KKM-nya, siswa tersebut tidak naik kelas. Kemudian ada remedial yang mengulang pertanyaan yang tidak relevan, yang tujuannya hanya agar siswa mampu menjawab. Dan saya yakin jika sekelas Menteri Pendidikan diikut-sertakan dengan ujian SD, pasti tidak akan lulus. Jika menyadari hal itu, sejatinya soal-soal itu memang bukan untuk ujian. Tujuan sekolah itu untuk mendidik anak berpikir kritis, kronologis, dan optimistis agar terbiasa dengan tantangan masa depan, bukan berpikir untuk kontennya. Di Eropa sendiri, setelah keluar pernyataan sekolah tidak lebih baik daripada penjara, mereka menyadari hal itu dan mengubah sistem sekolah menjadi lebih ramah, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan anak. Tapi tidak hanya di Indonesia, di wilayah Asia lainnya, sekolah tidak dibuat untuk mengembangkan potensi dan otentifikasi anak, malah membuat bakat mereka hilang. Pada akhirnya, bibit seniman olahragawan tidak tumbuh karena ketika potensi menggambar, bernyanyi, dan lainnya terputus saat dimarahi oleh gurunya pada saat SD dan dijejali dengan dialog di papan tulis, karena potensi tersebut tidak difasilitasi dengan baik terhadap anak. Maka kebanyakan kesuksesan yang diraih di Indonesia berdasarkan keterpaksaan, bukan karena otentik. Coba kita lihat apa yang dihasilkan Olimpiade Matematika, Fisika, dan Kimia, dan lain sebagainya. Meskipun Indonesia mendapat peringkat paling tinggi seperti negara Asia yang lain, bersaing di top 10 dengan Cina, mengalahkan negara Barat, tapi di dunia pendidikan, ternyata Indonesia tetap tidak maju. Yang maju tetap negara yang Olimpiadenya di bawah Indonesia. Dan kenapa seperti itu kalau bukan keterpaksaan itu tadi? Guru di sekolah formal sudah capek dengan RPP, dengan silabus, dan yang lainnya. Banyak yang akhirnya ketika mengajar menjadi tidak fokus, apalagi menaruh perhatian terhadap siswa, menghakimi siswa dengan kecerdasan yang berbeda, menggunakan status standar nilai, kemudian ada UN yang juga ada standar nilainya. Singkatnya, di Indonesia sekolah menciptakan siswa agar mengerti satu hal, tetapi mereka tidak mengerti pintarnya itu untuk apa.
Di Indonesia, untuk menjadi seorang pembaharu butuh faktor lain, yaitu kelicikan, atau bahasa halusnya adalah fleksibilitas dalam berbohong. Ini disadari ketika datang seorang pejabat ke sekolah, datang dari dinas terkait dan mengatakan dia bisa mendapatkan bantuan untuk sekolah ini berapapun nilainya dengan catatan harus ada laporannya. Setelah itu ditandatangani, ternyata ada kelanjutannya. Si calo dana pendidikan itu mengatakan bahwa dana yang diturunkan hanya 60-70% saja. Sisanya untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Ternyata dalam pengajuan itu ada birokrasi yang harus ditebus dengan cara saling membayar satu sama lain. Kemudian ini jadi dilema, jika dia menerima perjanjian ini maka dia korupsi, dan jika tidak, sekolah tidak dapat bantuan pendanaan. Kemudian ada kasus datang seorang mantan guru honorer yang pernah mengajar di sekolah dan meminta surat yang mencantumkan bahwa dia telah mengajar di sini selama 5 tahun. Karena mau mengikuti sertifikasi di sekolah lain, dilema pun kembali mendatangi kepala sekolah. Pada masa UN 2009 ke bawah, sekolah itu dipacu untuk meluluskan sebanyak-banyaknya. Harus mencapai nilai 100% kelulusan, di mana nilai ini sangat fantastis. Ada masa di mana yang tidak lulus 100% tingkat SMA. Di Indonesia hanya 24 sekolah. Korea dan Jepang saja kalah seharusnya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena ada kontribusi dinas terkait dengan pertimbangan bagaimana mungkin pelajaran yang sama selama 3 tahun berturut-turut diputuskan dalam waktu 3 hari. Dinas terkait pun kemudian muncul gagasan berbohong berjamaah meskipun berat, tapi harus dilakukan oleh kepala sekolah demi kelulusan anak. Itulah sedikit gambaran nyata tentang kondisi pendidikan di Indonesia, dan kita sebagai penerus bangsa wajib hukumnya menjadi seorang pembaharu yang akan mengubah sistem tatanan pendidikan agar menjadi lebih baik lagi demi kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan terakhir dari saya, apakah Anda masih mau sekolah di Indonesia? Itu Anda yang putuskan. Salam dari saya, terima kasih, don't forget to subscribe.